Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Nayana Maruta. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya. Terima kasih like, subscribe, dan komentar yang telah diberikan. Konten video kali ini saya akan sharing tentang proses perekaman footage tentang penyiar radio yang akan saya submit ke Shutterstock. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena saya akan mengulas berbagai hal khususnya tentang footage di channel ini. Perubahan pola konsumsi media menjadikan popularitas radio memudar. Berbagai media di internet menyerap para pendengar radio. Orang-orang yang sekarang dengan mudah menerima berita dan hiburan atau lagu di jaringan cyberspace bisa ditemukan di Facebook, Twitter, Instagram, dan jejaring sosial lainnya. Hampir semua jenis lagu dari yang tua ataupun yang terbaru lengkap ada di YouTube. Tidak dapat dihindari, konsumen media radio sekarang sibuk berubah ke media online, terutama jaringan sosial dan aplikasi seluler. Meskipun sedikit dan bukan masuk tren, foto ataupun footage tentang penyiar radio ini bukan berarti tidak punya market. Bila teman-teman melakukan riset footage pada Shutterstock dengan mengetikkan Indonesian Radio Announcer, hanya ada satu footage saja. Begitu saya ganti jadi Asia Radio Announcer, ada 43 footage. Untuk foto ada 53 Asia Radio Announcer stock foto dan fotografi, sedangkan hanya ada 6 Indonesian Radio Announcer stock foto and fotografi yang isinya foto tua masjid dan HP. Jadi saya pikir saat konsumen Indonesia memerlukan foto tentang penyiar radio dengan wajah Indonesia, tidak akan ada. Footage juga sama. Saya pikir ini adalah peluang untuk membuat foto dan footage tentang hal itu. Soal nantinya ada yang mendownload atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting buat dulu, dan kebetulan ada teman penyiar RRI yang tidak keberatan saya minta mode release untuk foto dan footage. Proses perekaman di studio saya menggunakan tripod karena saya tidak yakin akan tremor tangan saya, meskipun kamera saya ada stabilizernya. Sedangkan record untuk video channel ini saya menggunakan handphone. Jadi mohon maaf bila hasilnya shaking. Pada kesempatan lain akan saya baikin biar tidak shaking lagi. Setelah proses perekaman, saya gunakan editing sederhana seperti biasa, cukup menghilangkan suara video dan memotong bagian video yang goyang.
Saat submit footage, saya import mode release. Saya gunakan aplikasi Easy Release Pro di Play Store yang saya install di HP. Aplikasi ini berbayar untuk sekali mendownloadnya. Teman-teman bisa gunakan mode release digital Shutterstock saja.
Saya berharap video tutorial tadi bisa sedikit membantu teman-teman mengambil atau merekam gambar di studio atau gambar penyiar radio. Semoga bermanfaat, dan bila ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tulis pada kolom komentar. Kita bertemu di tutorial dan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.